Saya memberikan selamat atas Expos 2025 yang saya lihat dari angka-angkanya sudah meningkat, tapi kita sedang berhadapan dengan tantangan 2026, 2027 yang memang tidak gampang. Kita menunggu niat baik political will pemerintah untuk mendukung program yang baik ini. Cairkan 20 triliun, naikkan PBIJKN ya, untuk tidak yang lain, di 2027. Sehingga 2028 kita nggak perlu lagi diskusi soal kenaikan iuran, karena kemungkinan akan takut partai politik ngomongin soal kenaikan di tahun 2028. Karena 2029 akan pemilu demikian. Sahabat Kompas, peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan ada kabar kurang mengenakan. Pada Juli 2026, kondisi dana jaminan sosial atau DJS Kesehatan telah masuk kategori tidak sehat dan terancam defisit. Bahkan beredar kabar BPJS Kesehatan bisa bangkrut pada 2027. Apa penyebabnya? Apakah ini menjadi sinyal iuran BPJS Kesehatan akan naik? Lalu apa dampaknya jika BPJS Kesehatan mengalami defisit? Apakah masyarakat akan kesulitan mengakses layanan kesehatan? Kita bahas. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito Kamis 2 Juli 2026 mengatakan aset bersih dana jaminan sosial atau DJS Kesehatan saat ini hanya mampu mencukupi estimasi pembayaran klaim selama 1,48 bulan. Angka itu perlu menjadi perhatian karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015, DJS dinyatakan sehat apabila mampu mencukupi pembayaran klaim sedikitnya 1,5 bulan. Ia juga menyebut transaksi layanan kesehatan mencapai sekitar 2 juta per hari, sementara pembayaran klaim kini lebih besar daripada penerimaan iuran. Defisit keuangan BPJS Kesehatan ini bisa terjadi karena beban pembayaran manfaat jaminan kesehatan nasional atau JKN terus melampaui penerimaan iuran. Pada 2025, beban layanan diproyeksikan mencapai 217,3 triliun rupiah, sedangkan penerimaan iuran hanya 172,5 triliun rupiah. Selisih tersebut diperkirakan semakin besar pada 2026, ketika beban layanan meningkat menjadi 235,6 triliun rupiah, sementara penerimaan iuran hanya 176,8 triliun rupiah. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Valianti menyebut beban manfaat JKN yang terus meningkat menjadi penyebab utama ancaman defisit BPJS Kesehatan. Selain tingginya pemanfaatan layanan, inflasi medis yang terus meningkat juga menjadi tantangan. Tingginya inflasi medis dipicu meningkatnya kasus penyakit kritis, ketergantungan pada bahan baku obat, serta semakin kompleksnya layanan kesehatan. Di sisi lain, penerimaan iuran BPJS Kesehatan tidak naik signifikan selama beberapa tahun terakhir. Sementara kepatuhan peserta dalam membayar iuran juga masih rendah. Kondisi ini dinilai memperbesar risiko defisit BPJS Kesehatan. Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbul Siregar menilai kenaikan iuran program JKN sulit dihindari. Menurut dia, iuran merupakan sumber utama dana jaminan sosial. Padahal sesuai ketentuan, penyesuaian iuran seharusnya dilakukan setiap 2 tahun, sedangkan penyesuaian terakhir dilakukan pada 2020. Timbul mengingatkan tanpa intervensi pemerintah, risiko defisit akan semakin besar dan berdampak pada layanan kesehatan. Keterlambatan pembayaran klaim dapat mengganggu arus kas rumah sakit, industri farmasi, dan penyedia layanan kesehatan lainnya, sehingga berpotensi menurunkan mutu layanan sekaligus menghambat pengembangan layanan dan inovasi. Sahabat Kompas, jika persoalan defisit tidak segera diatasi, dampaknya bukan hanya dirasakan BPJS Kesehatan, tetapi juga rumah sakit, tenaga kesehatan, industri farmasi, masyarakat, dan lumpuhnya layanan kesehatan. Kita nanti langkah pemerintah untuk menyelamatkan BPJS Kesehatan di tengah kondisi ekonomi yang masih tertekan dan pengetatan anggaran di berbagai sektor.